Halo semuanya, selamat datang di channel Film Story. Kali ini Film Story akan membahas salah satu film yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul The East atau dalam bahasa Belanda The Oost. Film ini berlatar pada tahun 1946 sampai 1947 di Hindia Belanda atau di Indonesia. Film ini menceritakan kisah kejam pembantaian yang dilakukan Westerling dalam operasi pembersihan di Sulawesi Selatan yang menghilangkan nyawa warga Sulawesi Selatan sebanyak lebih dari 40.000 jiwa dalam waktu 1 tahun. Disclaimer ya, jangan terburu-buru emosi ketika menonton film ini, karena film ini diambil dari sudut pandang para tentara Belanda pada saat itu. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke ceritanya. Eits, tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa kalian yang belum subscribe, ayo kita bangun channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info film-film seru lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal film ini berlatarkan sebuah dermaga di Hindia atau Indonesia pada tahun 1946, dan kita sudah diperlihatkan dengan tokoh yang bernama De Vries atau Johan. Johan dengan regunya mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi di Semarang. Sebelum mereka bertugas, mereka mendapatkan pidato dari mayor mereka yang intinya musuh mereka di Hindia adalah Jepang dan salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Jangan emosi dulu, tiba saatnya mereka menuju Semarang dan diperlihatkan situasi saat itu sangat memprihatinkan. Terlihat orang-orang Hindia Belanda tidak senang dengan kehadiran mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di camp untuk istirahat dan untuk mempersiapkan patroli pada keesokan harinya. Pada malam harinya, Johan tidak langsung tidur dan berjalan-jalan ke sekitar camp dan bertemu dengan seniornya yang menjelaskan bahwa di balik semak belukar hutan terdapat pemberontak yang sedang mengintai mereka dan menyerang pada saat tengah malam dengan cara bergerilya. Keesokan harinya, Johan dan tim segera melakukan patroli ke kampung-kampung untuk mencari keberadaan para pemberontak, yaitu para pejuang Indonesia. Mereka bertanya pada petani dan penduduk desa. Karena mereka kehausan, mereka sempat meminta minum kepada penduduk desa. Karena belum mendapatkan informasi, mereka pun bermalam di gedung yang ditempati oleh tentara Belanda, yang mana gedung tersebut dulunya merupakan kantor pusat Jepang, dan di dalamnya banyak bahan makanan hingga persenjataan. Pada malam harinya, mereka pun makan dan bernyanyi bersama. Keesokan harinya, anak yang mereka temui kemarin di sebuah desa datang ke gedung untuk meminta pertolongan karena di desanya diserang oleh pemberontak atau pejuang Hindia. Pejuang Hindia Belanda melakukan hal tersebut karena orang tersebut merupakan antek Belanda. Waktu menggambarkan ketika Johan sudah kembali ke negaranya dan bertemu dengan ibunya. Scene berpindah ketika Johan dan tim membeli makanan di pasar lokal. Tiba-tiba, terdapat warga lokal yang mendapat penyiksaan dari tentara Jepang. Johan pun datang dan ingin membantu warga tersebut. Baru saja ia ingin menolong, Raymond Westerling datang dan mengancam tentara Jepang tersebut untuk pergi. Johan pun bertanya-tanya, siapakah orang tersebut sampai berani mengancam tentara Jepang?
Teman-teman Yohan pun hanya tahu kalau orang tersebut dipanggil si Turki. Karena terlanjur penasaran, Yohan pun mencari tahu tentang kehidupan Raymond. Ternyata, Raymond telah berumah tangga dengan warga Hindia Belanda. Malam harinya, mereka mencari angin segar dengan pergi ke pasar dan masuk ke dalam tempat mantap-mantap. Lalu Yohan bermantap-mantap dengan salah satu wanita yang bernama Gita, yang mana Gita telah membuat hati Yohan jatuh hati. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan patroli dan mencari informasi tentang pemberontak pada penduduk sekitar. Mereka terus mencari hingga sampai di tepi sungai. Kopral Kulen yang memimpin patroli tersebut berniat menyeberangi sungai, akan tetapi dilarang oleh Yohan karena dulunya jembatan di sungai tersebut pernah diledakkan oleh pemberontak. Hingga akhirnya keributan pun terjadi. Akhirnya mereka pun tetap menyeberang sungai tersebut. Tanpa disangka, tiba-tiba sebuah tembakan menyasar pada tubuh Werner, dan Werner pun tidak tertolong. Werner pun dikuburkan, dan Raymond terlihat menghadiri pemakaman tersebut. Malam harinya, Johann dan teman-temannya mabuk untuk memperingati kematian Werner. Karena dalam kondisi mabuk, Matthias berbicara pada foto ratu mereka dan menghina ratu tersebut. Hal tersebut ternyata memicu emosi dari orang Indonesia yang pro Belanda di bar tersebut. Alhasil, perkelahian pun terjadi. Johann yang dalam kondisi mabuk pun datang ke tempat mantap-mantap untuk mencari Gita. Akan tetapi, Gita sedang sibuk melayani pria lain. Melihat hal tersebut, Johann pun marah dan mengusir pria tersebut. Dan alhasil, kegiatan cocok tanam pun terjadi. Keesokan harinya, Kulen dan Johann dipanggil oleh Jenderal Mulder. Mereka ditanyai perihal brand yang hilang ketika tertembaknya Werner di sungai. Karena hal tersebut, Kulen selaku pemimpin kelompok tersebut cekcok dengan Johann. Pada saat itu, pemberontak yang menembak Werner di sungai telah tertangkap oleh Belanda dan dihabisi oleh para tentara. Akan tetapi, pemberontak tersebut diserahkan pada Raymond untuk diinterogasi. Saat diinterogasi dan disiksa, pemberontak tersebut tidak mau berkata apapun kecuali Indonesia merdeka. Waktu kembali ke masa sekarang di mana Johann bekerja di Belanda. Saat itu terdapat seekor kuda yang terbaring lemah setelah tertabrak hingga kakinya terluka dan tidak bisa bangun lagi. Johann pun menembaknya karena kasihan melihat tersiksanya kuda tersebut. Waktu kembali ke masa lalu, saat melakukan penjagaan, terdapat warga lokal yang datang ke kamp Belanda dan minta tolong kepada Belanda karena anaknya ditangkap oleh Gagak Hitam yang merupakan geng di Semarang. Warga tersebut diperintahkan untuk menunjukkan lokasi geng tersebut. Akan tetapi, Jenderal Mulder mengatakan tidak bisa ke lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan wilayah musuh. Akhirnya, warga tersebut diusir oleh Jenderal Mulder. Merasa kasihan, Johann pun membawa warga tersebut ke Raymond untuk minta tolong. Setelah informasi lokasi geng tersebut sudah jelas, pada malam harinya mereka pun melakukan penyerangan diam-diam pada tempat tersebut. Pada keesokan harinya, Johann diajak Raymond untuk mencari senjata Johann yang hilang dan diambil oleh pemberontak ketika di sungai. Tak disangka, ternyata Raymond punya informasi tentang para pemberontak tersebut. Scene berpindah saat mereka berdua makan. Raymond pun berbicara mengenai Indonesia dengan bahasa yang bijak.
sehingga membuat Johann terkagum dengan kepribadian Raymond. Dan saat itu, Raymond menjelaskan bahwa ia mendapat julukan dari warga Semarang sebagai Ratu Adil atau penguasa yang adil, karena Raymond kerap menolong warga. Lalu Johann bertemu dengan Gita dan memberikan hadiah sebuah kain yang nantinya bisa dibuat baju atau yang lainnya. Lalu Johann mengantarkan Gita ke rumahnya dan memberikan uang pada Gita sebagai ganti ia bekerja selama 1 minggu dan untuk mengurus anaknya. Lalu scene berpindah saat Johann dan teman-temannya sedang bersantai. Cullen datang dan mencaci Johann dengan berkata bahwa ayah Johann seorang Nazi. Hal tersebut memancing emosi Johann dan Cullen langsung mendapatkan karmanya. Pada malam harinya, Johann diajak Raymond untuk mendatangi sebuah rapat. Hasil dari rapat itu, Raymond mendapat kekuasaan penuh untuk menumpas semua pemberontak yang merupakan seorang pejuang Indonesia. Dari sinilah kejadian brutal penuh darah di Sulawesi Selatan dimulai yang dilakukan Westerling. Pada keesokan harinya, Raymond mengumpulkan para tentara dan membuat beberapa kelompok yang terdiri dari tentara Belanda dan orang Indonesia yang pro-Belanda untuk operasi di Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat, Johann menyempatkan diri untuk berpamitan pada Gita. Akan tetapi, hal tidak mengenakan pun terjadi. Johann mendapati Gita bersama dengan pria yang ternyata merupakan tunangan Gita. Karena kecewa, Johann pun segera pergi meninggalkan rumah Gita. Lalu scene berpindah ketika mereka sampai di Sulawesi. Pada pagi harinya, mereka langsung menyerbu perkampungan dan mencari para pemberontak. Mereka membawa para warga ke halaman luas dan membakar rumah para warga. Tak disangka, Raymond pun ternyata sudah punya daftar nama yang termasuk dalam pemberontak. Orang-orang dalam daftar pun semuanya ditembak di tempat oleh Raymond. Karena melihat hal tersebut, dalam hati kecil Johann pun mulai terjadi pertengkaran. Akhirnya ia meminta penjelasan dari Raymond tentang yang mereka lakukan. Akan tetapi, Raymond menjelaskan dengan santai bahwa ini merupakan misi yang harus mereka jalankan. Johann pun tidak bisa menjawab apa-apa. Hingga tiba saatnya Johann dan Matthias yang menembak para pemberontak. Walaupun pada awalnya Johann terlihat ragu-ragu, namun akhirnya ia tetap menarik pelatuk senapannya dan para pemberontak pun tewas. Operasi pemberantasan terus dilakukan oleh Raymond dan kelompoknya. Di saat seorang pemberontak akan dieksekusi oleh Raymond, Johann mencoba mengusut kasus tersebut dan mencoba membela pemberontak tersebut dengan menghalangi tembakan. Akan tetapi, Johann mendapatkan pukulan dari Cullen hingga Johann pun pingsan. Ketika Johann terbangun, Johann sudah dalam kondisi tanpa baju tentara dan sudah terikat di sebuah pohon. Di saat itu, rahasia Johann pun dibongkar oleh Raymond, bahwa Johann merupakan keturunan Nazi yang kejam. Akan tetapi, Johann malah berkhianat ke kaptennya sendiri. Lalu Johann diberi kesempatan oleh Raymond untuk lari sampai ke kapal dalam 15 menit. Lalu akan dikejar oleh 3 tentara lainnya untuk menangkap Johann. Dengan keahlian Johann, 3 orang tentara pun bisa ia kalahkan. Akan tetapi, ketika Johann akan lari ke kapal, ia bertemu dengan Raymond yang sudah mengarahkan pistol ke Johann dan menembaknya. Akan tetapi, Raymond tidak membunuhnya dan melepaskannya. Waktu kembali ke masa sekarang, di mana Raymond menjadi seorang pemain opera.
Ketika telah selesai, Raymond pun kembali ke ruang ganti, dan ternyata Johan sudah menunggu di sana. Mereka pun berbincang seperti halnya teman lama. Namun, saat itu Johan melepaskan tembakan ke Raymond dan mengatakan hal yang sama ketika ia ditembak oleh Raymond saat melarikan diri. Tapi tiba-tiba, Johan menembak dirinya sendiri. Ya, akhir film yang sangat membingungkan. Film ini menyadarkan kita bahwa pada zaman dulu, para pejuang Indonesia sangat ditakuti oleh para penjajah karena strategi mereka yang sangat luar biasa. Jadi, kita harus bangga dengan kemerdekaan kita dan jangan lupa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Indonesia wabarakatuh. merdeka!